Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Manajemen Mutu Teknik Perkapalan Institut Teknologi Kalimantan. Di sini kami ingin membahas pentingnya mutu dalam teknik perkapalan dengan studi kasus yaitu kecelakaan KM Zahra Express. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Wan Putra dengan NIM 09221023. Berikutnya aku Yansen Siagian dengan NIM 09221019. Saya Reza Prilianto dengan NIM 09221033. Saya Siti Khadijah Mulia dengan NIM 09221014. Baik, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita akan menjelaskan tentang mutu dulu. Mutu atau quality dalam industri perkapalan mencakup kesesuaian hasil konstruksi, sistem dan operasional kapal terhadap standar teknis dan regulasi seperti IMO, SOLAS, MARPOL, serta badan klasifikasi seperti BKI, ABS, DNV, dan lain-lain. Mutu ini mencakup beberapa aspek seperti aspek struktural, aspek material, aspek keselamatan, hingga manajemen darurat kapal agar kapal berlayar dengan aman, efisien, dan tahan lama. Baik, berikutnya adalah pentingnya mutu dalam teknik perkapalan. Yang pertama itu mencegah kecelakaan fatal. Mutu yang baik pada desain, instalasi listrik, sistem pendingin hingga tangki bahan bakar sangat krusial untuk mencegah kegagalan fungsi yang bisa memicu kecelakaan serius. Berikutnya menjamin respon yang tepat dan darurat. Sistem mutu mencakup pelatihan awak dan prosedur darurat. Tanpa itu, evakuasi bisa kacau dan korban bertambah. Yang ketiga ada memenuhi sertifikasi dan menjaga kepercayaan. Untuk menjamin kapal memenuhi standar klasifikasi dan legalitas operasional. Juga meningkatkan reputasi galangan dan operator. Studi kasus KM Zahro Express. Latar belakang. Pada 1 Januari 2017 pagi, KM Zahro Express, kapal penumpang berbahan kayu atau fiberglass, terbakar saat berlayar dari Muara Angke menuju Pulau Tidung, menewaskan 24 orang dan melukai puluhan lainnya. Lanjut, di sini ada beberapa penyebab terjadinya kebakaran. Untuk pertama, penyebabnya yaitu api diyakini berasal dari generator yang mengalami overheating atau terlewat panas akibat gesekan antara stator dan rotor yang menimbulkan dari percikan api tersebut. Kemudian yang kedua, ada indikasi tentang pelanggaran desain seperti penempatan peralatan listrik AC atau AC di area yang rentan seperti pada bagian engine room atau ruang mesin yang seharusnya dihindari. Kemudian dari aspek yang ketiga itu material kapal berbahan fiberglass atau kayu dan juga dengan desain interior yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran api. Lalu faktor berikutnya ada ketidaksesuaian manifest penumpang yang tercatat itu ada 100, padahal yang aktualnya atau aslinya itu lebih dari 200 penumpang berada di kapal Zahro Express yang dapat menyulitkan evakuasi dan pencarian korban. Kemudian ada beberapa pejabat termasuk nahkoda ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dalam pemeriksaan mesin dan keselamatan kapal. Yang berikutnya juga setelah kejadian KSOP Muara Angke yang menerbitkan SPB atau surat persetujuan berlayar dan dikritik karena lemahnya proses pengecekan dan kepala KSOP pun diberhentikan. Untuk analisis keterkaitan dengan mutu, aspek mutunya itu tantangan yang pertama ada desain dan material. Itu tantangannya adalah material cepat terbakar serta kesalahan instalasi listrik. Untuk inspeksi dan sertifikasi, manifest penumpang tidak sesuai dengan aktualnya serta lemahnya pengecekan SPB. Untuk pelatihan awak, itu awak tidak kompeten menangani kebakaran darurat yang terjadi pada kecelakaan. Kemudian manajemen resikonya tidak ada prosedur evakuasi yang efektif sehingga membuat terjadinya banyak kekeliruan dan terjadinya kesulitan dalam
pencarian penumpang yang hilang. Kemudian ada pengawasan eksternal seperti regulasi dan pengawasan izin kapal yang tidak memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kasus KM Zahro Express menegas bahwa mutu bukan sekedar kualitas fisik, tapi juga sistem meliputi desain, pelaksanaan, inspeksi, administrasi, dan pengawasan. Ketika aspek mutu diabaikan di mana saja, dampaknya bisa fatal. Di sini terlibat dari kebakaran, evakuasi kacau, dan korbannya banyak. Lanjut. Sarannya untuk mencegah tragedi serupa, beberapa upaya yang perlu diterapkan antara lain yang pertama, desain kapal yang aman, terutama zona mesin harus jauh dari sumber bahan bakar atau panel listrik rentan. Yang kedua, standar sertifikat ketat, termasuk pemeriksaan manifest dan kondisi teknis kapal secara menyeluruh. Yang ketiga, pelatihan awak yang wajib, termasuk kompetensi evakuasi dan penanganan kebakaran. Yang keempat, ada sistem pengawasan independen agar pencegahan tidak sekedar formalitas. Lalu yang terakhir ada audit rutin keselamatan dan mutu pasca kejadian untuk evaluasi lanjutannya. Terima kasih. Baik, berikut dokumentasi terjadinya kecelakaan pada KM Zahro Express pada tahun 2017 lalu. Kami berharap untuk kejadian ini tidak terulang kembali dan dapat dievaluasi setiap tahunnya. Terima kasih.